Ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah tetap hatinya, supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita Sahih Bukhari, nomor babnya 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul abwabi, bab membuat pintu, wal golaki dan mengunci, lil Ka'bati untuk Ka'bah, wal masjidi dan masjid. Babnya mengunci pintu Ka'bah dan mengunci pintu masjid dengan tujuan untuk menjaga kesucian dan kebersihan masjid. Qalu, berkata Abu Abdillah, waqala dan berkata li kepadaku sopo Abdullah bin Muhammad, lafadznya hadatsana Sufyan an ibni Jurayj. Qala berkata siapa ibni Jurayj? Qala berkata li kepadaku ibni Jurayj, siapa ibnu Abi Mulaika, ya Abdul Malik, lau ra'aita, seandainya mengetahui engkau, masjidan pada masjid ibni Abbasin ibni Abbas, wa abawabaha dan beberapa pintunya masjid. Jadi Ibnu Abi Mulaika berkata kepada Jurayj, hei Abdul Malik, seandainya kamu tahu masjidnya Ibni Abbas dan beberapa pintunya masjid. Jawabnya, la ra'aita azabun li'iqoniha, kamu akan heran, ya, saking bersihnya masjid, saking rapinya masjidnya Ibni Abbas. Kamu pasti heran. Masuk masjid, bau wangi semerbak, udaranya sejuk dingin, AC-nya, karpetnya wangi, ya itu. Sehingga orang itu ibadahnya nyaman. Ibadahnya nyaman di dalam masjid. Ya seperti yang disampaikan oleh Abi Mulaika. Coba kamu, seandainya kamu tahu masjidnya Abdullah, ya, masjidnya Ibni Abbas, Abdullah bin Abbas, ya, wah, kamu pasti kerasan di situ. Nah, karena saking bersihnya masjid dan rapinya masjid. Ya, ini berarti hikmah bagi kita bahwa ketika ada masjid, kelompok mampu membuat masjid, jamaah mampu membuat masjid, maka supaya betul-betul dijaga masjid itu, kebersihannya, kerapiannya, kesuciannya, sehingga orang itu kerasan di masjid, ya. Kerasan di masjid, nyaman di masjid, kerasan untuk ibadah, sehingga ibadah menjadi lebih khusyuk, lebih tumaknina, lebih tawadhu lagi di masjid, ya. Bukan malah sebaliknya, masjidnya kotor, karpetnya apek, AC-nya mati, ya, sirkulasi udara di masjid tidak berjalan, orang masuk masjid muntah. Nah, ini berarti harus dirubah, ya, berarti harus dirubah, sistemnya harus dilaksanakan sesuai dengan hadisnya. Ini hadatsana Abu Nu'man wa Qutaibah qala hadatsana Hamad ibnu Zaid an Ayub an Nafi' an Ibnu Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku qadima, datang siapa Nabi Makkah pada Mekah. Fada'a, maka memanggil siapa Nabi Utsman pada Utsman ibni Tolhah. Utsman bin Tolhah itu sebagai tukang yang memegang kuncinya Ka'bah. Fafataha, maka membuka siapa Utsman baban pada pintu. Fadakhala, maka masuk siapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa Bilal dan Bilal, wa Usama bin Zaid dan Usama bin Zaid, wa Utsman bin Tolha dan Utsman bin Tolha. Suma kemudian aklako dikunci opo al-baba pintu. Fala bisa maka diam siapa Nabi dan sahabatnya yang tadi fihi di dalam Ka'bah saatan sesaat. Suma kemudian khoroju keluar mereka. Jadi Nabi datang ke Mekah, ya, lalu Nabi memanggil Utsman bin Tolha agar membukakan pintu Ka'bah. Setelah dibuka, Nabi masuk bersama Bilal, Usama, Utsman bin Tolha. Kemudian dikunci. Setelah dikunci, Nabi berdiam di dalam Ka'bah sesaat. Setelah itu Nabi keluar. Kalau berkata siapa Ibnu Umar, fabadartu maka cepat-cepat aku. Fasa'altu maka bertanya aku Bilalan pada Bilal. Faqala maka berkata siapa Bilal, Sholat siapa Nabi? Oh maaf. Faqala maka berkata siapa Ibnu Umar, Sholat siapa Nabi fihi di dalam Ka'bah? Apakah Nabi itu sholat di dalam Ka'bah? Fakultu maka berkata aku Ibnu Umar fi ayyi di mana? Ya, setelah Nabi dan para sahabatnya keluar, Ibnu Umar cepat-cepat bertanya kepada Bilal, Pak Bilal, apakah Nabi itu sholat di dalam Ka'bah? Tempatnya di mana? Qala berkata siapa Bilal, bainal ustuwanataini, di antara dua tiang. Oh, Nabi sholat di dalam Ka'bah itu di antara dua tiang. Qala berkata siapa Ibnu Umar, fadhaba maka hilang, maksudnya tidak sempat, alaya atasku Ibnu Umar, an as'alahu bahwasanya bertanya aku pada Bilal, kam berapakah sholat siapa Nabi? Setelah dijawab oleh Bilal bahwa Nabi sholatnya itu di antara dua tiang, lah Ibnu Umar itu tidak sempat bertanya lagi kepada Bilal berapa rakaat Nabi mengerjakan sholat di dalam Ka'bah. Nah, ini. Jadi Nabi sholat dalam Ka'bah di antara dua tiang. Itu dulu di zaman Nabi tiangnya Ka'bah itu ada 6. Nabi masuk melalui pintu Ka'bah lurus sampai ujung tiang yang ujung, ya. Ujung tiang. Jadi tiang Ka'bah itu ada 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maka Nabi berjalan lurus dari pintu Ka'bah lurus sampai tiang paling ujung dan Nabi sholat di situ di antara dua tiang. Nah itu. Jadi kalau kita kembalikan ke bab bahwa membuat pintu dan mengunci pintu untuk masjid itu diperbolehkan dengan tujuan untuk menjaga kebersihan, kerapian dan kesucian. Boleh, daripada masjidnya tidak dikunci kemudian dipakai anak-anak untuk main bola di dalam masjid. Atau mungkin main bolanya di depan masjid kemudian masuk masjid tanpa cuci kaki, padahal kakinya kotor, kakinya berdebu, bahkan mungkin nginjek TA1. Nah, ini lebih baik dikunci sesuai dengan hadis ini, lebih baik dikunci untuk menjaga kesucian, kebersihan dan kerapian masjid. Babu dukhulil musyrik, bab masuknya orang musyrik al masjidah pada masjid. Orang musyrik masuk masjid. Hadatsana Qutaibah qala hadatsana Lais an Sa'id ibni Abi Sa'id annahu sesungguhnya Sa'id
Sami'a mendengar dia Abu Hurairah pada Abu Hurairah yaqulu berkata siapa Abu Hurairah. Ba'asa mengutus siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khailan pada pasukan kuda qabla Najdin ke arah Najd Jazirah Arab. Fajaat maka datang mereka pasukan birajulin dengan membawa seorang laki-laki min Bani Hanifah dari Bani Hanifah. Yuqalu dikatakan lahu pada rojul Sumamatu ibnu Usal, Sumamah bin Usal. Farobatuhu maka mengikat mereka hu pada Sumamah bisa riyatin pada tiang min sawaril masjidi dari beberapa tiang masjid. Jadi Nabi mengutus pasukan kuda ke arah Najd. Ternyata pasukan kuda itu pulang dengan membawa tawanan yang namanya Sumamah. Lantas mereka mengikat Sumamah pada tiang masjid. Berarti hadis ini menunjukkan bahwa orang musyrik itu boleh masuk masjid, ya. Boleh masuk masjid, ya. Mungkin istirahat atau apa di situ ya boleh. Jangan diusir. Ya, kalau memang dia masuk ke masjid mempunyai niatan yang jelek, ya maka supaya dilarang. Contohnya mungkin mau bakar masjid, dia masuk ke masjid, loh ini kok siapa ini, orang nggak dikenal, ya ternyata orang musyrik, dia masuk ke masjid tiba-tiba bakar Quran, bakar masjid, ya ini ya nggak boleh. Ya, tapi kalau selain itu ya maka diperbolehkan orang musyrik masuk ke dalam masjid. Babu raf'is sauti, bab mengeraskan suara fil masajidi di dalam masjid. Bagaimana hukumnya mengeraskan suara di masjid, teriak-teriak di masjid, itu bagaimana? Hadatsana Ali bin Ubay bin Abdullah qala hadatsana Yahya ibnu Sa'id qala hadatsana Ju'aid ibnu Abdurrahman qala hadatsani Yazid ibnu Khusaifah an Sa'ib ibnu Yazid qala berkata siapa Sa'ib, kuntu ada aku iku qaiman orang yang berdiri fil masjidi dalam masjid. Fahasobani maka melempar ni kepadaku rojul siapa, fahasobani maka melempar ni kepadaku Sa'ib siapa rojulun seorang laki-laki. Fanadortu maka melihat aku, faidan maka ketika itu Umar bin Khattab. Jadi pada waktu aku berdiri di masjid, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang melemparku. Aku lihat ternyata Umar bin Khattab. Faqala maka berkata siapa Umar, idhab pergilah kamu. Fa'tini maka datanglah kamu berdua. Fa'tini maka datanglah kamu ni padaku. Bihadaini dengan dua ini. Ayo kamu berdua, jangan di masjid, sini. Fajituhu maka datang mereka pada Nabi. Fajituhu maka datang mereka pada Umar bihima dengan keduanya. Akhirnya mereka berdua datang kepada Umar. Mereka ramai di masjid, lalu oleh Umar dilempar pakai batu. Ternyata dilihat Umar bin Khattab. Kemudian Umar, sini kamu berdua ke sini. Lalu mereka berdua datang kepada Umar. Kalau berkata siapa Umar, man siapa? Antuma kamu berdua. Kamu siapa? Au min aina, dari mana? Antuma kamu berdua. Kamu berdua itu siapa dan dari mana? Kalau berkata siapa keduanya? Min ahli Taif, dari ahli Taif. Oh kami orang Taif. Kalau berkata siapa Umar, lau kuntuma, seandainya ada kamu berdua,
min ahlil baladi dari ini negara, maksudnya Madinah, li'auja'tukuma niscaya menyakiti aku huma pada keduanya. Oh, kamu orang Taif toh. Seandainya kamu itu orang Madinah, pasti kamu akan aku sakiti. Artinya dipukul oleh Umar bin Khattab. Tarfa'ani mengeraskan kamu berdua, uswatakuma pada suara kamu berdua, fi masjidi Rasulillah, di dalam masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kamu berdua itu mengeraskan suara di masjidnya Nabi. Jadi ini menunjukkan bahwa mengeraskan suara di masjid itu tidak boleh. Teriak-teriak di masjid, ketawa-ketawa dengan tertawa yang berbahak-bahak, itu tidak boleh ya. Di masjid tidak boleh teriak-teriak. Nah, ini berarti jangan dilakukan itu. Apalagi cabai rawit itu, main-main, lari-lari sana, lari sini, teriak-teriak dengan sampai otot lehernya itu mengkerl gitu, keluar. Nah, ini nggak boleh ya, tidak boleh teriak-teriak di dalam masjid. Hadatsana Ahmad qala hadatsana Ibnu Wahbin qala akhbarani Yunus ibnu Yazid an Ibni Syihab hadatsani Abdullah ibnu Ka'ab ibni Malik anna Ka'ab, sesungguhnya Ka'ab ibni Malik akhbarahu, mengkhabari siapa Ka'ab hu pada Abdullah bin Ka'ab bin Malik, anau sesungguhnya Ka'ab iku tuqadha menagih siapa Ka'ab ibn Abi Hadratin pada ibn Abi Hadratin, dainan pada hutang lahu bagi Ka'ab, alaihi berat atas ibni Abi Hadrat, fi ahdi Rasulillah di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fil masjidi di dalam masjid. Fartafaat maka keras opo aswatuhuma suara keduanya, hatta sehingga sami'aha mendengarha pada keduanya siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahua sedangkan Nabi iku fi baitin di dalam rumah. Fakhoroja maka keluar siapa Nabi, fakhoroja maka keluar ilaihima pada keduanya siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta sehingga kasyafa membuka siapa Nabi, sijfa hujrotihi pada selambu kamarnya Nabi, pada selambu kamarnya Nabi. Jadi Ka'ab menyampaikan bahwa pada waktu itu dia menagih hutang Ibnu Abi Hadrin di zaman Nabi di dalam masjid dengan suara yang keras, sampai Nabi mendengar suara keduanya itu di dalam rumahnya. Lalu Nabi keluar sampai Nabi membuka selambu kamarnya. Lalu Nabi memanggil, wanada dan memanggil siapa Nabi, ya Ka'abun, Ka'ab bin Malik, ya Ka'ab, Ka'ab. Qala berkata siapa Ka'ab, labbaik dalam, ya Rasulullah wahai Nabi. Fa asyara maka isyarah siapa Nabi biyadihi dengan tangannya, an bahwasanya do meletakkanlah kamu asyatara pada separuh mindanika dari hutangmu, mindainika dari hutangmu. Lalu Nabi berkata, hai Ka'ab, ya Nabi. Nabi isyarah agar Ka'ab itu membebaskan atau melepaskan separuh hutangnya Ibnu
Abi Hadrat. Qala berkata siapa Ka'ab, qad fa'altu, maka sungguh telah mengerjakan aku ya Rasulullah, ya Nabi. Oh ya Nabi, saya sudah mengikhlaskan separuh hutangnya Ibnu Abi Hadrat. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kum, berdirilah kamu Ibnu Abi Hadrat, faqadihi, maka membayarlah kamu hi pada Ka'ab. Kamu bayar utangmu, ojo menengai. Akhirnya ya Nabi memerintahkan kepada Ibnu Abi Hadrat agar membayar hutangnya secara cepat karena sudah dipotong 50% oleh Ka'ab. Ini kalau kita ambil bab bahwa Ka'ab dan Ibnu Abi Hadrat di dalam tagih hutang piutangnya di dalam masjid dengan suara yang keras, teriak-teriak, hei Ibnu Abi Hadrat, ndang bayar hutangmu. Utang ram bayar. Lalu Ibnu Abi Hadrat juga jawab dengan suara keras, yo sabar toh, nunggu aku di duit. Ya, itu contohnya begitu. Maka kalau kita kembalikan ke bab mengeraskan suara di dalam masjid, teriak-teriak di masjid, itu hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh, dilarang. Karena di dalam masjid itu ya digunakan untuk ibadah. Termasuk dalam hal kebaikan juga nggak boleh. Contohnya apa? Baca Quran teriak-teriak, itu nggak boleh. Atau baca Quran dengan suara yang keras sehingga mengganggu jamaah, mengganggu kekhusyuan orang lain yang sedang sholat sunnah, itu juga nggak boleh. Walaupun dalam hal kebaikan, baca Qur'annya dengan suara lantang dan keras, gitu. Dulu itu sholat subuh, ya jamaah masih sunyi, ya masjidnya sunyi. Ada jamaah yang membaca Quran dengan keras sampai jamaah yang lain terganggu sholat sunnahnya. Ini nggak boleh. Babul hilaki, babnya berkumpul atau bergiliran, wal julusi, dan duduk fil masjidi, di dalam masjid. Babnya bergiliran atau berkumpul duduk dalam masjid. Maksudnya ini al-hilak ini maksudnya membentuk lingkaran. Jadi berkumpul membentuk lingkaran, duduk di dalam masjid. Istilahnya itu apa? Halakoh, ya. Di pojokan sana itu ada orang yang duduk ngaji, di tengah masjid ada yang ngaji, di pinggir sana ada yang ngaji. Nah itu yang disebut hilak, ya. Berkumpul duduk membuat lingkaran di dalam masjid. Hadatsana Musaddadun qala hadatsana Bishr bin Mufaddal an Ubaidillah an Nafi an Ibnu Umar qala, berkata siapa Ibnu Umar, salah bertanya siapa rajulun seorang laki-laki, an Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, sedangkan Nabi alal mimbarin, di atas mimbar. Ma, apakah taro, melihat engkau, fi sholatil lail, di dalam sholat malam. Jadi pada waktu Nabi berada di atas mimbar, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, Nabi, bagaimana pendapat engkau tentang sholat lail? Sholat lail itu bagaimana Nabi? Qala, bersabda Nabi, masna dua, maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sholatul lail masna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Faida khosyia, maka ketika khawatir kamu as-subha, pada subuh, sholat, maka sholatlah kamu wahidatan, 1 rakaat. Kalau kamu takut kedatangan waktu subuh, maksudnya segera subuh itu datang,
maka kamu sholatlah 1 rakaat. Fa'utarot, maka witir apa? 1 rakaat lahu bagi orang, ma apa-apa sholat yang sholat siapa orang. Karena sholat 1 rakaat itu sebagai penutup sholatnya seseorang, sebagai penutup sholatul lail. Jadi sholat witir itu sebagai penutup sholat malamnya seseorang. Wa innahu, dan sesungguhnya Ibnu Umar, karena ada dia, iku yakulu berkata siapa Ibnu Umar, ija'alu menjadikanlah kalian akhir sholatikum pada akhirnya sholat kalian bil laili di waktu malam, witron dengan witir. Karena fa inna Allah, maka sesungguhnya fa inna nabiyya, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku amaro, telah perintah siapa Nabi bihi dengan sholat witir. Lalu Ibnu Umar menyampaikan bahwa kalian menjadikanlah akhir sholat malam kalian itu dengan witir, diwitiri. Kalau sholat malam itu diwitiri, karena sesungguhnya Nabi perintah untuk mengerjakan sholat witir. Nah ini, jadi diperbolehkan ya, kalau kita kembalikan ke bab, diperbolehkannya duduk membuat lingkaran di dalam masjid untuk kegiatan-kegiatan kebaikan. Ya, contohnya pengajian para remaja, membuat lingkaran sebelah kanan laki-laki, sebelah kiri perempuan, itu boleh. Hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Hamad ibnu Zaid an Ayub an Nafi an Ibnu Umar anna rajulan, sesungguhnya orang laki-laki, ja'a datang siapa rajul ila Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, sedangkan Nabi iku yaktubu khutbah siapa Nabi, nasihat. Faqala, maka berkata siapa rajul, kaifa, bagaimana sholatul lail, sholat malam Nabi, sholat malam itu seperti apa? Faqala, maka bersabda Nabi, masna 2 rakaat, masna 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Faida khosyita, maka ketika khawatir siapa orang, as-subha pada subuh, ya fautir, maka witirlah kamu, biwahidatin dengan 1 rakaat. Tutiru, witirlah kamu, laka untukmu, ma pada apa-apa, qad sholaita, sungguh telah sholat kamu. Kalau kamu khawatir keburu datang waktu subuh, ya maka segera ditutup dengan 1 rakaat witir. Kalau berkata siapa Walid ibnu Katsir, hadasani Ubaidullah ibnu Abdullah, ana Umar, sesungguhnya Umar iku hadasahum, bercerita siapa Umar kepada mereka, ana rajulan, sesungguhnya orang laki-laki, nada memanggil siapa rajul, an-nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, sedangkan Nabi iku fil masjid, di dalam masjid. Ada seorang laki-laki yang memanggil Nabi padahal Nabi sedang berada di dalam masjid. Berarti 2 hadis ini menunjukkan diperbolehkannya membuat lingkaran, ya, membuat lingkaran di dalam masjid, duduk lingkaran di dalam masjid untuk beribadah atau untuk mengaji, untuk memahami hadis, itu diperbolehkan. Ngobrol tentang urusan agama itu boleh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.